Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Media Sekolah Official. Kali ini kita akan membahas soal tes sumatif modul 1. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nomor 1. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah. Jawabannya adalah landasan filosofis. Mengapa jawabannya landasan filosofis? Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Landasan pendidikan itu terdiri dari landasan filosofis dan epistemologi, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religius. Untuk yang tepat nomor 1 adalah landasan filosofis. Selanjutnya, berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah. Jawabannya adalah guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini sudah jelas. Selanjutnya, peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual, maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu ... Nah, perlu diketahui gaya belajar siswa itu terdiri dari ada yang disebut dengan tipe auditori yang lebih cenderung pada menyimak dengan suara ya atau mendengarkan. Kemudian visual itu adalah lebih dominan dengan menyimak ataupun melihat dengan kemampuan melihat. Kemudian kinestetik adalah kemampuan dengan gerak atau praktek. Anak yang gaya belajar seperti kinestetik ini lebih senang dengan praktek ya. Jadi jawabannya di sini adalah peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, Faverdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal. Nah, ini jawabannya adalah C, kemampuan awalnya. Jadi kemampuan awal atau entry behavior ini menurut Ali merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Jadi guru melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik sehingga guru mendapatkan gambaran dari setiap peserta didik. Selanjutnya, nomor 5, untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena dalam teori belajar ini, nah jawabannya adalah B, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Jadi pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Jadi siswa tidak dipandang sebagai objek belajar yang dapat diatur dan dibatasi oleh kemauan guru. Nah, dalam teori konstruktivisme ini siswa ditempatkan sebagai subjek belajar sesuai dengan minat, bakatnya, dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi mereka adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk jawabannya adalah berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. Pembelajaran dengan sosial media itu memberikan kesempatan ke peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi. Berkolaborasi itu bisa kerja kelompok,
berinteraksi, komunikasi atau diskusi dengan peserta didik lainnya untuk memecahkan masalah. Nah, informasi ini adalah penyampaian hasil kegiatan belajar siswa. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, menurut teori konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika, nah, jawabannya adalah belajar dipraktekkan. Jadi konstruktivistik, teori belajar ini menempatkan siswa sebagai subjek. Anak atau peserta didik akan menyusun konsep-konsep yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Guru di sini hanya sebatas pengatur saja, hanya memantau saja. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini lebih dominan. Karena dalam teori ini peserta didik dituntut untuk terlibat aktif dalam proses konstruksi pembelajaran, dan guru dalam belajar konstruktivistik itu adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi, nah ini jawabannya adalah kepala sekolah. Kenapa bukan pengawas sekolah? Nah, kita lihat tugas kepala sekolah ini mempunyai peran, fungsi, dan wewenang dalam menegakkan keadilan serta peraturan yang berlaku di lingkungan sekolahnya. Selain itu, kepala sekolah juga wajib mengawasi setiap kegiatan di sekolah yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah yang membawa nama baik sekolah. Sedangkan tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional, 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan. Jadi jawabannya ini adalah kepala sekolah karena kaitannya dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial, menunjukkan fungsi kurikulum. Nah, ini jawabannya adalah evaluatif. Peran kritis atau evaluatif ini adalah fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau realitas keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan dilakukan suatu modifikasi atau penyempurnaan. Jawabannya adalah E, evaluatif, ya, peran kritis atau evaluatif. Selanjutnya, kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan. Nah, ini adalah jawabannya adalah institusional. Jadi tujuan sekolah itu sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi jawabannya adalah tujuan institusional. Itu saja penyampaian pembahasan modul 1 tes sumatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.